Uang. Satu kata doang, tapi bisa bikin pusing 7 keliling, ya kan? Banyak banget loh mimpi bisnis yang keren itu harus berhenti di tengah jalan. Bukan karena idenya jelek, tapi karena kita takut sama yang namanya angka. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jujur aja deh, kita tuh seringnya takut ngitung. Takut ngelihat kenyataan, kalau modal kita mungkin pas-pasan. Dan rasa takut inilah yang seringkali jadi tembok penghalang paling besar. Tapi gimana kalau saya bilang justru keterbatasan itu bisa jadi awal dari sesuatu yang luar biasa? Coba deh, lihat 3 nama ini. Raksasa-raksasa teknologi yang mengubah dunia. Siapa sih yang nggak kenal? Mereka kelihatan begitu besar, begitu, nggak tersentuh banget gitu ya. Nah, sekarang coba tebak. Apa sih kesamaan mereka bertiga pas pertama kali mulai? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Yap, bener banget. Garasi. Dan yang menarik di sini, garasi itu kan bukan simbol kemewahan. Justru sebaliknya, ini tuh simbol kreativitas yang lahir karena terbatas. Ini bukti nyata kalau mulai dari yang sederhana, itu bukan akhir dari segalanya. Malah bisa jadi fondasi yang paling kokoh. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita ubah rasa takut itu jadi kekuatan? Kuncinya, simple, ada di mindset. Kita perlu lihat diri kita bukan sebagai pemilik, tapi sebagai manajer. Manajer yang dipercaya buat ngelola sumber daya. Ada sebuah pepatah kuno yang pas banget nih. Menjadi bijak soal keuangan itu bukan soal punya banyak, tapi soal jago ngelola apa yang kita punya. Nah, langkah pertama buat jadi bijak, ya tahu persis apa yang kita punya dan apa yang kita butuhin. Jadi, manajer yang bijak itu kayak gimana sih? Ada 3 ciri utamanya. Mereka tahu persis angkanya, jujur sama diri sendiri, mereka nggak boros tapi juga nggak pelit-pelit amat, seimbang lah. Dan mereka selalu mikirin masa depan, mikirin pertumbuhan. Dan langkah paling pertama buat jadi manajer kayak gini, yaitu tadi, berani ngitung kebutuhan modal kita dengan jujur. Biar nggak bingung, kita bakal pinjam 3 prinsip kepemimpinan dari John Maxwell. Kenapa? Soalnya ngolah duit itu ya intinya sama kayak memimpin bisnis kita ke tujuan yang kita mau. Pertama, hukum cermin. Ini artinya kita harus jujur, ngaca dulu, lihat kondisi kita sekarang tuh gimana. Nah, ngitung modal itu bentuk kejujuran paling radikal. Kedua, hukum kesengajaan. Pertumbuhan itu nggak datang tiba-tiba, harus sengaja direncanain. Ketiga, hukum navigasi. Bayangin kamu kapten kapal, bisa nggak jalanin kapal tanpa tahu sisa bahan bakarnya? Nggak bisa kan? Nah, modal itu bahan bakar bisnis kita. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Ada cerita yang luar biasa banget dari Jen Koum, pendirinya WhatsApp. Ini cerita tentang gimana disiplin finansial bisa mengubah segalanya. Jadi, Jen Koum ini datang ke Amerika sebagai imigran miskin dari Ukraina. Susah banget hidupnya. Dia belajar coding itu dari buku-buku bekas loh. Pas mulai WhatsApp, dia itu super duper hemat. Setiap sen dihitung. Dan justru karena disiplin inilah, WhatsApp bisa bertahan, bisa tumbuh, tanpa harus bergantung sama investor gede di awal-awal. Keterbatasan di awal itu malah jadi sekolah keuangan terbaik buat dia. Dan hasilnya? Wow! Facebook akhirnya mengakuisisi WhatsApp seharga $19 miliar. Angka yang gila banget kan? Ini semua buah dari disiplin dan keberanian dia buat ngadepin angka dari hari pertama. Ini bukti kalau ngelola modal dengan bijak, sekejam apapun itu, bisa ngebawa kita ke tempat yang nggak pernah kita bayangin. Oke, setelah dengar cerita tadi, semoga semangat ya. Sekarang, giliran kamu. Yuk, kita ubah rasa takut jadi aksi nyata. Ngitung modal minimum ini adalah langkah pertama kamu yang paling berani buat wujudin mimpi. Tenang, kita pecah jadi 2 bagian biar gampang. Gini, kuncinya itu kamu harus bisa bedain 2 jenis modal. Ada yang namanya modal investasi, ini tuh buat barang-barang yang kamu beli sekali aja di awal, buat jangka panjang. Satu lagi, modal kerja. Nah, ini biaya bulanan supaya bisnismu bisa napas, bisa jalan terus dari hari ke hari. Yuk, siapin catatan. Boleh di kertas, boleh di HP. Pertama, kita tulis semua modal investasi. Coba pikirin, peralatan apa aja yang harus dibeli? Komputer, mesin, furnitur, tulis semuanya. Jangan ada yang kelewat, jujur aja. Oke, lanjut ya. Sekarang kita catat modal kerja. Pikirin semua biaya operasional tiap bulan. Sewa tempat, listrik, internet, gaji, bahan baku. Udah dapat totalnya? Nah, sekarang kalikan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Ini semacam standar aman, karena biasanya bisnis baru itu butuh sekitar 3 bulan buat dapat pijakan yang stabil. Anggap aja ini jaring pengaman kamu. Sip! Sekarang tinggal dijumlahin aja. Total modal investasi, ditambah total modal kerja buat 3 bulan. Nah, angka yang kamu lihat sekarang,
Itulah target modal minimum kamu. Kalau angkanya kelihatan gede, jangan panik dulu ya. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kamu punya target yang jelas, yang nyata. Ingat ya, uang itu bukan dewa, tapi cuma alat. Kalau kita kelola dengan bijak, alat ini bakal kerja buat kita. Jadi jangan takut sama angka. Yang harus kita takuti itu adalah kalau kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Hari ini, kamu udah berani ngadepin angka. Dan itu adalah awal dari perjalananmu jadi seorang manajer yang bijak.